Yo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi bersama channel Motoran Nihong. Hari ini saya mau ajak kalian naik ride ya. Naik ride itu berkendara malam. Ya seperti itu ya. Nah, saya sekarang berada di daerah ya Pusa ya. Pusa itu yang daerah Iruma. Di daerah sini tuh ya apa ya, nggak ada apa-apa sih sebenarnya, cuman jalanan gede doang kayak gitu. Jadi ya ini makan naik ride ya. Jadi naik ride itu ya putar-putar jalan malam aja ya. Jadi kita lihat ya jalanan malam seperti apa di Jepang sambil menuju pulang. Hari ini saya baru pulang dari kerja, jadi tapi pengen motor-motoran. Nah, karena pengen motor-motoran ya sekalian bikin video gitu ya. Kemarin ada request yang bilang, "Bang, katanya coba jalan malam." Oke, hari ini terkabul ya. Itu sama siapa ya namanya, nanti saya cari ya, lupa lagi. Terima kasih ya atas sarannya, jadi keingetannya bikin video malam-malam. Dan yos, kita langsung ride ya. Nah seperti ini ya, sekarang itu masih jam berapa, jam setengah 7, mau setengah 7. Jadi kayak gini ya jalanan malam di Jepang itu. Kalau daerah sini ya termasuk yang padat ya, Iruma ini. Jadi Iruma itu luas gitu ya, banyak pabrik, banyak apa ya, banyak tempat rumah gitu ya, rumah. Kan kemarin saya pernah bikin video ya yang kawasan industri Iruma. Nah, di situ, nah daerah situ, karena masih ke daerah situ ya tentu saja banyak apa ya kerjaan kan, jadi banyak akses mobil yang ke sana gitu. Dan apa ya, motor juga ya yang kerja gitu. Banyak gitu. Truk juga ya. Jadi jalanannya padat nih kayak gini. Dan apa ya, meskipun kalau di kota ya jalanannya cerah kayak gini ya, lampu-lampunya terang-terang tuh kayak gitu. Tapi kalau yang agak desa sedikit tuh pada gelap semua. Apalagi yang agak ke gunung dikit ya, ke pedesaan, kalau malam-malam belusukan itu pasti wah gelap gulita. Karena jalanan seperti itu ya kan jarang dilalui, jadi pemerintah Jepang juga enggan mengeluarkan uang gitu ya untuk daerah seperti itu. Kan kalau daerah kayak gini ya padat ya, banyak orang gitu ya, jadi wajib gitu ya, apalagi banyak mobil kayak gini ya wajib harus terang gitu kan, kalau enggak banyak kecelakaan nantinya. Dan hari ini cuaca lumayan bagus ya, nggak panas, nggak dingin gitu. Cocok lah, habis pulang kerja motor-motoran dulu, nanti pulang ke rumah tinggal mandi doang. Nah gitu ya. Nah kayak gini nih jalanan di Jepang malam-malam tuh ya. Aduh, ini di depannya truk ya. Kalau depan truk itu nggak enak, jadi mendingan belok kiri. Jadi kalau di depannya truk itu udah nggak kelihatan apa-apa kan ya. Biasa ya, saya mau cerita dikit ya. Kalau habis kerja, pulang kerja itu ya kadang suka bete gitu ya. Karena sekarang ini ada YouTube, jadi YouTube channel saya ya jadi senang nih. Jadi saya semangat bikin video. Jadi nanti edit gitu kan kalau pulang tuh ada kerjaan. Ya selama ini kan pulang kerja doang, jadi ya nggak ada kegiatan ya di rumah. Nah sekarang alhamdulillah ada kegiatan nih, bikin video buat kalian. Dan tentu saja buat saya juga sih. Semoga channel ini berkembang. Terima kasih atas dukungan kalian selalu ya. Nah di jalanan Jepang kalau malam-malam gini tuh ya kalau sampai jam 7 malam itu banyak toko masih buka ya. Tapi biasanya kalau udah jam berapa ya,
9-an gitu udah pada tutup kalau toko-toko itu ya. Kalau restoran ada yang 24 jam. Terus ya restoran biasa ya yang 24 jam itu ya. Kayak restoran Sukiya gitu ya, yang kalau bisa dibilang wartegnya Jepang. Itu banyak ya 24 jam. Kalau di Tokyo mah banyak yang 24 jam karena barang-barangnya kan banyak juga yang kerja malam gitu. Jadi otomatis meskipun malam juga ekonomi tetap berputar kan di Tokyo itu. Nah, jadi banyak juga yang apa ya, jual ini apa, jual barang-barang gitu ya, jual makanan gitu, masih banyak gitu. Nah, sekarang saya mau sedikit belusukan ke pedesaan ya. Nih. Jadi jalanannya ini agak desa dikit gitu. Nah, kita lihat ya jalanan besar dan jalanan kecil nih. Bedanya apa nih? Bedanya tuh gelap doang. Dan kita harus sabar nih. Kalau mau nyebrang di sini tuh luar biasa bahaya ya. Kalau tabrak sini mati nih. Jadi rambu-rambu lalu lintas di Jepang tuh emang tuh kayak gitu ya. Kuning dulu, tahan, udah pada berhenti semua, belok kanan, yes, belok. Nah, sekarang kita masuk pedesaan nih. Wah, gelap, lihat. Beda kan? Tuh, lampunya udah mulai berkurang. Kalau jalanan pedesaan. Tuh. Gelap kayak gini. Tapi ya lumayan lah, nggak terlalu gelap-gelap amat ya. Tuh, mantap. Ini masih jam berapa? Jam setengah 7. Udah gelap gini kalau daerah pedesaan itu di Jepang tuh. Kalau ada sepeda ya nyebrang tiba-tiba itu banyak kecelakaan itu karena nggak kelihatan. Kayak kadang-kadang ada apa berita televisi gitu ya, tabrak sama mobil sepeda gitu ya, karena gelap gini posisinya. Kalau misalkan daerah pedesaan kayak gini ya, tuh gelap gini. Ini masih mending sih, belum nggak terlalu gelap. Ada yang lebih gelap lagi nanti. Tuh daerah sini udah mulai gelap gitu kan. Tuh kayak anak-anak sepeda ini tuh ya kurang kelihatan gitu tuh si lampunya tuh. Makanya kalau malam ini bisa tabrak gitu. Tuh kan udah mulai gelap-gelap ya. Kayak gini tuh. Lanjut. Nah, ini jalanan pedesaan ini ya. Kalau jalanan ini tuh kan bisa kalian lihat ya, gelap gitu ya. Tapi ada sih restoran-restoran yang masih buka tuh kayak gitu ya. Restoran kecil gitu ya, yang daerah. Kalau ramen itu kalau di Indonesia ya bisa dibilang kedai mie rebus. Kedai mie rebus masih buka. Tapi itu juga biasanya sih sampai jam 9 ya, nggak terlalu malam-malam amat sih. Jadi kan dulu saya pernah bilang ya di beberapa video, jadi rumah saya tuh di antara pedesaan dan perkotaan gitu. Jadi mau ke kota dekat, ke desa dekat gitu, tengah-tengah. Jadi jalanannya tuh kalau malam ya, kalau mau pulang ke rumah ya gelap kayak gini tuh. Tapi kalau yang dari perusahaannya
kan di kota ya perusahaannya terang gitu jalanannya. Kalau pagi-pagi macet banget itu. Tapi semacet-macetnya Jepang sih masih bisa apa ya, sabar ya kayaknya. Tapi tetap aja sih kadang-kadang orang Jepang juga sekarang udah mulai kesal-kesalan nih kalau macet itu. Jadi nyalip-nyalipan dari kiri apalagi motor ya. Terus dari kanan juga ada. Kadang mobil nggak ngasih jalan juga ada. Lah, udah mulai macem-macem itu. Gimana ya caranya mengurangi kemacetan ya? Emang harus ganjil genap gitu? Masa di Jepang harus diberlakukan ganjil genap? Tapi ya Jepang mah nggak macet-macet amat sih, jadi nggak perlu yang peraturan kayak gitu. Nah di sini juga ada universitas kalau nggak salah tuh, Universitas Waseda ya. Dulu kan kalian mungkin tahu ya si Jerome ya, apa Nihongo Mantapu yang itu, nah yang terkenal itu kan. Dulu dia juga kan kuliahnya di Waseda. Tapi Wasedanya tuh bukan yang daerah saya ini, yang di Shinjuku kalau nggak salah. Nah kalau yang daerah saya ini ada ini Waseda. Tadi udah kelewat sebelah kanan. Itu khusus yang atlet gitu. Saya juga kalau ngomongin kuliah, dulu saya nggak sempat kuliah. Karena apa? Nggak ada biaya sih sebetulnya. Dan tentu saja ya nggak pintar gitu, jadi nggak dapat beasiswa. Kalau pintar sih mending gitu ya, nggak punya duit juga bisa dapat beasiswa. Tapi kalau udah nggak pintar, nggak punya duit, wah udah meratapi hidup saja. Tapi yang penting bersyukur, selalu bersyukur. Apapun yang terjadi itu bukan salah-salah kita amat sih. Mungkin ada nasib juga sih, tapi kalau orang berusaha sih apapun juga bisa terjadi kan. Kalau misalkan ya kita lahir dari anak orang miskin, tapi jangan sampai kita miskin gitu. Jadi kalau kita berpikirannya apa adanya, ya itu buat saya nggak cocok ya semboyan kayak gitu. Biarin apa adanya gitu berjalan. Ya nggak bisa kayak gitu dulu itu. Biarpun saya nggak kuliah atau biarpun saya nggak pintar otaknya, tapi pasti ada yang saya bisa gali apapun itu. Ya contohnya ya mungkin coba belajar bahasa apa gitu ya. Mungkin ya bahasa Jepang gitu ya. Kalau belajar dulu ya suatu saat nanti bisa kesini gitu kan. Atau ya belajar bahasa Inggris, apapun gitu, selagi masih ada waktu muda gitu ya. Lah kok jadi ngomongin itu sih. Nah ini ngomongin jalan, ini tuh jalan pedesaan saya tuh gelap kayak gini nih, nggak ada apa-apa. Nah sebentar lagi rumah saya mau sampai nih. Di rumah saya itu agak gelap. Kenapa saya cari yang daerah yang agak gelap? Karena sewa rumahnya murah. Kalau sewanya di dekat kota ya agak mahal ya, terus pajaknya juga agak beda dikit ya. Tapi ya sesuai gitu, praktis ya, nggak punya kendaraan juga nggak apa-apa, tinggal jalan kaki gitu ya, atau pakai sepeda lah ke belanja segala macam gitu ya. Tapi kalau di daerah saya yang sewa rumahnya murah, kalau nggak ada motor atau nggak ada sepeda, nggak ada mobil, ini waduh belanja ribet ini daerah saya tuh. Jadi ya kayak gini ya, pokoknya kalian terima kasih ya selalu menonton video saya. Bagi kalian yang baru datang ke sini, nah, salam kenal dari saya, Motoran Nihon Channel. Ayo subscribe, mari kita berkenalan. Tambah teman, tambah rezeki.
Oke teman-teman, di rumah saya udah bentar lagi. Jadi video ini saya akhiri, dan kesimpulannya kalau di jalan lumayan terang, jalan besar ya. Kalau jalan pedesaan gini gelap, lampunya dikurangin sama pemerintah Jepangnya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.